Salam, wabarakatuh. Gimana? Sudah kenyang semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua sudah mencicipi macam-macam kurma yang ada di kebun kurma gratis. Semoga bulan depan, tahun depan kita bisa kembali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan habis. Nanti nggak usah sarapan di hotel, nggak apa-apa. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan langsung menuju ke Jabal Uhud. Setelah dari kebun kurma, kita akan langsung menuju ke Jabal Uhud. Jabal Uhud kalau dari Masjid Nabawi kelihatan Bapak Ibu. Sebelum kita sampai di Jabal Uhud, akan kita sampaikan apa sejarah yang terjadi di Jabal Uhud. Sebelum kita sampaikan sejarah yang terjadi di Jabal Uhud, saya sampaikan dulu untuk penamaan Jabal Uhud, kenapa disebut dengan Jabal Uhud. Jabal Uhud itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Jabal itu artinya apa? Gunung. Uhud itu artinya apa? Satu. Jabal Uhud itu artinya gunung satu. Nah, kenapa disebut dengan gunung satu? Karena Jabal Uhud ini tidak bergandengan dengan gunung-gunung yang lain, maka dari itu disebut dengan Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Gunung Uhud ini pernah disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, Jabal Uhud yuhibbuna wa nahnu nuhibbuhu. Kata Rasulullah, Jabal Uhud ini cinta kepada kita semua dan kita juga cinta kepada Jabal Uhud. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan, Jabal Uhud wa huwa jibalun min jibalil jannah. Kata Rasulullah, Jabal Uhud ini termasuk salah satu gunung yang ada di pintu-pintu surga. Jadi kalau kita ingin melihat gunung surga, lihatlah gunung Uhud, Bapak Ibu. Karena gunung Uhud yang akan kita datangi pada hari ini nanti akan berada di pintu surga. Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar pernah naik ke atas bukit Uhud. Setelah sampai di atas, Uhud ini bergetar, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah berkata, uskut, diamlah. Pada waktu seketika, Jabal Uhud ini langsung diam. Dan ini membuktikan bahwa Jabal Uhud ini termasuk salah satu gunung yang patuh kepada Rasulullah dan juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Tarikhul Madinah bahwa pada waktu itu Nabi Musa bersama saudaranya siapa? Nabi Harun alaihissalam pada waktu itu ketika ini ingin melaksanakan haji, ada sebagian ini melaksanakan umrah, mengatakan seperti itu. Harun ini sakit, Bapak Ibu. Ketika berada di dekat Jabal Uhud, Harun ini sakit. Kemudian Nabi Musa membawa Nabi Harun ke dalam Jabal Uhud. Akhirnya Nabi Harun meninggal dunia dan Nabi Musa memakamkan Jabal Uhud. Nabi Harun di dalam Jabal Uhud. Ini sebagian sejarah mengatakan seperti itu, tapi ada juga sebagian yang mengatakan tidak ada pemakaman Nabi Harun di dalam Jabal Uhud. Nah, itulah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan antara umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan itu pasti ada di dunia ini karena ini adalah salah satu doa yang tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke suatu masjid yang mana masjid itu disebut dengan Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ini tempatnya berada di Madinah dekat dengan hotel kita. Pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW datang ke masjid tersebut. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah dan meminta kepada Allah dengan 3 permintaan. Yang pertama, kata Rasul, wahai Allah, jangan kau matikan umatku karena kelaparan. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahai Allah, jangan kau binasakan umatku karena banjir. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa yang terakhir apa itu? Wahai Allah, jauhilah umatku dari perselisihan atau dari perbedaan. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika ada perbedaan antara saudara kita, keluarga kita, bahkan antara imam-imam, antara sejarah ini dengan sejarah yang lain, itu sudah
apa? Sudah biasa, karena itu adalah doa yang tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam fikih Bapak Ibu, ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, terkadang ada satu ayat tapi pembahasannya beda-beda. Ada satu permasalahan, hukumnya beda-beda. Ada satu sejarah, ada satu peristiwa tapi sejarahnya berbeda-beda. Nah, itulah perbedaan. Makanya kita itu penting untuk membaca perbedaan pendapat para ulama sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kenapa harus ada perbedaan? Karena ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu doa yang tidak terima oleh Allah ketika baginda Nabi Muhammad SAW berdoa di suatu masjid yang disebut dengan Masjidul Ijabah. Dan juga kalau kita kembalikan kepada sejarah, Nabi Musa memakamkan Nabi Harun di dalam Jabal Uhud. Ini hanya sebagian sejarah, sebagian ada yang mengatakan tidak ada makam Nabi Harun di dalam Jabal Uhud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Jabal Uhud ini ada peristiwa yang sangat luar biasa. Pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW memenangkan peperangan Badar dan banyak yang meninggal dari kalangan orang kafir ketika terjadi peperangan Badar, termasuk keluarganya Hindun. Ini meninggal dalam peperangan Badar. Akhirnya banyak dari kaum kafir di sini yang tidak terima dengan kekalahan yang terjadi dalam peperangan Badar. Akhirnya mereka semua mengadakan perkumpulan. Barang siapa yang akan menyumbangkan hartanya untuk melawan orang Muslim yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum peperangan di Jabal Uhud terjadi, terkumpullah dari kaum kafir sebanyak berapa? Sebanyak 3.000 pasukan. Dari kaum muslimin sebanyak 1.000 pasukan. Coba 1.000 melawan 3.000. Akan tetapi yang 1.000 pasukan dari kaum kafir yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada sekitar 300 orang yang memundurkan diri, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia itu menfitnah yang lain, sehingga ada 300 orang tidak ikut dalam peperangan Jabal Uhud. 1.000 diambil 300, tinggal berapa? Tinggal 700 melawan 3.000 orang, Bapak Ibu. Sebelum peperangan terjadi, baginda Nabi Muhammad SAW mengadakan perkumpulan dengan para sahabatnya, bermusyawarah untuk melawan mereka. Rasulullah Muhammad SAW ada sekitar 50 orang oleh Rasulullah ditaruh di atas Jabal Rumat. Pesan Rasulullah apa? Kalian jangan turun ke bawah. Meskipun kita menang, jangan turun ke bawah karena kalian menjadi benteng dari belakang ketika ada serangan. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah peperangan di Jabal Uhud ini terjadi, Bapak Ibu, banyak dari kaum kafir yang meninggal dunia, banyak dari kafir yang ditebas sehingga di situ banyak harta yang berceceran di bawah. Akhirnya orang yang 50 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi pemanah di Jabal Rumat agar jadi benteng ketika ada serangan dari belakang. Ketika melihat harta-harta di bawah, mereka semua turun, Bapak Ibu, untuk mengambil harta-harta yang dibawa oleh orang kafir yang meninggal di medan perang. Pada waktu itu ketika Khalid bin Walid melihat bahwa yang 50 orang itu turun ke bawah, akhirnya Khalid bin Walid bersama pasukannya memutari arah dari belakang. Akhirnya yang 50 itu diserang dari belakang dan meninggal, Bapak Ibu. Pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW dikepung karena ingin ditangkap. Ketika Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk memegang bendera, berada di atas bukit, melihat baginda Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh orang kafir karena ingin ditangkap. Mus'ab bin Umair di sini membawa senjata dan membawa bendera, turun ke bawah dan menebas orang-orang yang ingin menangkap baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Mus'ab bin Umair yang merupakan sahabat Rasulullah Muhammad SAW, pada waktu itu ditebas tangan kanannya, akhirnya putus dan jatuh, dan bendera itu jatuh. Diambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya, akhirnya jatuh lagi bendera. Kemudian diambil dengan dua sikunya oleh Mus'ab bin Umair dan dibawa ke sebuah bukit, dan akhirnya Mus'ab bin Umair ditombak dari belakang, akhirnya meninggal dunia, Bapak Ibu. Ada juga paman Rasul yang disebut dengan Sayyidina Hamzah. Hamzah ini pernah membunuh keluarganya Hindun ketika terjadi dalam peperangan Badar. Kemudian Hindun ini tidak terima ketika keluarganya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Akhirnya Hindun menyewa seorang budak untuk membunuh Sayyidina Hamzah.
budak ini sudah dikatakan oleh Hindun, kalau kamu nanti bisa membunuh membunuh Hamzah, maka kamu akan diberikan hadiah sebanyak 100 unta. Sebelum peperangan terjadi di Jabal Uhud, Hindun ini sudah latihan memanah dari jarak jauh, latihan menombak dari jarak jauh. Ketika berada di medan perang, Hindun ini siapa? Wahsy. Ya, Wahsy ini adalah seorang budak yang disewa oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Ketika pada waktu itu Sayyidina Hamzah sudah berada di medan perang, Wahsy ini sudah mengintai dari jarak jauh untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Karena apa? Hamzah sudah membunuh keluarganya Hindun. Kemudian para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Sayyidina Hamzah berada di medan perang, ditombaklah oleh Hamzah, akhirnya mengenai perutnya, dan pada waktu itu gugurlah Sayyidina Hamzah, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Hindun ini karena saking bencinya kepada Hamzah, dibelah dadanya, diambil hatinya, dan dikunyah oleh siapa? Oleh Hindun. Karena saking bencinya Hindun kepada Hamzah yang sudah membunuh keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jabal Uhud ini nanti sebelum kita masuk ke dalam, nanti kita mampir dulu. Di sana ada tempat restoran. Kita masuk ke dalam, ambil air, biasanya dikasih makanan di sana. Nanti setelah ambil, kita langsung masuk ke langsung masuk ke ziarah ke para sahabat yang meninggal di peperangan Jabal Uhud. Ada sekitar 70 sahabat Nabi yang meninggal dalam peperangan Jabal Uhud, termasuk Mus'ab bin Umair dan juga Sayyidina Hamzah. Semuanya dimakamkan di Jabal Uhud. Nanti di sana ada pada pemakaman yang dipagar Bapak Ibu, itu semuanya adalah sahabat Rasul yang meninggal dalam peperangan Jabal Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah dan juga Mus'ab bin Umair. 70 orang dimakamkan di satu tempat, akan tetapi setelah beberapa tahun terjadi banjir di kota Madinah, dan semua jenazah yang ada di dalam bumi keluar semuanya Bapak Ibu. Keluar semuanya, dan tidak ada yang diketahui identitasnya kecuali dua, Mus'ab bin Umair dengan Sayyidina Hamzah. Akhirnya Hamzah sama Mus'ab bin Umair di sini dipindah tempatnya ke depan. Nanti di sana kita akan melihat dua pemakaman di depan, itu pemakaman Hamzah bersama Mus'ab bin Umair, dan yang lain itu tetap di tempat yang awal. Ini perhatikan Bapak Ibu, di depan sebelah kanan ini yang disebut dengan Jabal Rumat, yang sudah saya sampaikan tadi. Sebanyak 50 orang oleh Rasulullah ditaruh di sana untuk menjadi benteng ketika ada serangan dari belakang. Coba kita perhatikan sebelah kiri itu. Ini namanya Jabal Rumat. Para pemanah semuanya ditaruh di sini agar menjadi benteng ketika ada serangan dari belakang. Akan tetapi semuanya turun ke bawah pada waktu itu ketika melihat harta berceceran di bawah. Akhirnya mereka diserang oleh Khalid bin Walid bersama pasukannya dan meninggal dunia Bapak Ibu. Di depan kita itulah yang disebut dengan Jabal Uhud. Ada yang mengatakan bahwa Jabal Uhud ini kenapa warnanya kok agak kemerah-merahan? Karena ini termasuk bekas darah dari pejuang Islam yang meninggal di dalam peperangan Jabal Uhud. Biar semuanya tetap semangat, mari kita bersalawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaik.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah tiba di Jabal Uhud.